Gu Ruoyun tidak berbicara, tetapi hanya menatap Hun Fei yang berdiri di depannya dengan tenang. Lingxi tertawa terbahak-bahak, sebelum berkata dengan dingin. Gu Ruoyun, apakah kamu takut? Jangan khawatir. Jika kamu takut maka akui saja kekalahan sebelumnya. Kamu bahkan dapat mempertahankan hidupmu. Hanya saja dengan Putri Gutian sendiri yang bertindak begitu pengecut kamu hanya akan mempermalukan saudaramu. Untung orang tuamu meninggal lebih awal atau mereka akan mati karena marah padamu. Lingxi dengan senang hati menikmati pidatonya, tapi dia tidak menyadari bahwa aura di tubuh Gu Ruoyun perlahan mendingin. Dia mengangkat kepalanya, dan pupil matanya yang semula jernih sekarang tertutup oleh lapisan es. Kamu akan segera menyesali kata-katamu. Kontrak hidup atau mati ini. Aku akan menandatanganinya. Lingxi melengkungkan bibirnya dengan jijik. Dia tidak berpikir bahwa dia masih perlu takut pada wanita ini setelah menerobos ke prajurit bela diri. Orang yang akan menyesal masih ragu-ragu. Gu Ruoyun, kamu tidak punya orang tua. Jadi aku tidak menyalahkanmu karena sesombong ini karena tidak ada yang pernah mengajarimu bagaimana menjadi rendah hati. Hun Fei memandang mereka berdua dan berkata, kalian berdua menandatangani kontrak ini lalu kita akan memulai pertandingan setelah itu. Sebelum datang ke sini Sekte Pemurnian Senjata sudah menyiapkan kontrak, keduanya memindai isi kertas sebelum menandatangani nama mereka sendiri secara lugas. Luo Yin sangat ingin berbicara dengan Gu Ruoyun, tapi dia dikelilingi oleh penonton dan didorong ke belakang, jadi dia hanya bisa menatap sampai matanya menjadi kering. Gu Ruoyun, mengingat aku mengenal Gu Sengqiao, aku tidak akan membiarkanmu mati terlalu parah. Pedang tajam ditarik dan ditembakkan ke arah Gu Ruoyun seperti sinar cahaya, sebelum bila mencapai dahinya, tubuhnya bersandar ke satu sisi, dan dengan dentang, bekas luka tipis ditambahkan ke pintu kayu dari balai 100 ramuan di belakangnya. Mengambil keuntungan dari ini, sosok Lingxi melintas beberapa kali dan muncul di hadapan Gu Ruoyun. Dia memegang gagang pedang di tangannya dengan erat, dan setelah itu, seberkas cahaya hitam muncul, melepaskan udara dingin yang menyeramkan. Gu Ruoyun terus-menerus menghindari serangan Lingxi, dan meskipun dia menghindari setiap serangan hanya dengan lebar rambut, itu hanya membuat Lingxi menjadi lebih gila. Sebagai seorang prajurit bela diri, setiap serangannya telah dihindari. Di atas segalanya, ada begitu banyak orang di sekitar mereka dan menonton, bagaimana dia bisa menjalaninya di masa depan, itu terlalu memalukan. Ki level 6. Gu Ruoyun telah mencapai Ki level 6. Terkesiap kaget datang dari kerumunan, bukankah Gu Ruoyun tidak berguna? Hanya dalam 2 bulan yang singkat, dia benar-benar telah mencapai Ki level 6. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan kenaikan kekuatan Lingxi yang tiba-tiba, itu masih menyebabkan sedikit keributan. Hun Fei berkata dengan dingin, hanya sedikit Ki level 6. Apa yang mengejutkan tentang itu? Tingkat kekuatan ini bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki Sekte Pemurnian Senjata. Di dalam Sekte Pemurnian Senjata bahkan para penyapu berada di atas prajurit bela diri. Dia tidak bisa diganggu dengan level di bawah prajurit bela diri. Mereka datang ke negara Azure Dragon untuk memilih murid karena bakat kuat yang turun ke daratan ini. Namun mereka telah berada di negara Azure Dragon untuk beberapa waktu, namun mereka belum menemukan kepada siapa bakat itu terwujud. Gu Ruoyun, karena kamu sangat suka bersembunyi maka sekarang aku akan memastikan kamu tidak punya tempat untuk melarikan diri. Lingxi mengatupkan giginya dengan kebencian, pada saat ini aura di tubuhnya berangsur-angsur naik dan angin di langit semuanya tertarik ke arahnya. Alis Gu Ruoyun menyatu dan dia memperhatikan Lingxi dengan tenang. Jika aku tidak salah teknik yang dia latih adalah gadis. Hati-hati, suara khawatir Zixi terdengar dari dalam jiwanya.